Halo teman-teman mahasiswa dan dosen yang hadir hari ini, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang bisa berada di sini hari ini untuk berbicara tentang suatu topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perilaku prososial. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, perilaku prososial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan perilaku prososial. Perilaku prososial merujuk pada tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain atau masyarakat secara keseluruhan tanpa mengharapkan imbalan langsung. Ini mencakup tindakan kebaikan seperti membantu sesama, berbagi, mendukung, dan menunjukkan empati. Teman-teman, kita sering terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan mungkin terlalu sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi perilaku prososial memanggil kita untuk melihat lebih jauh, mengangkat kepala, dan melibatkan diri dalam tindakan yang memberi dampak positif bagi orang lain. Ini tidak hanya menguntungkan bagi mereka yang menerima bantuan, tetapi juga membantu kita tumbuh sebagai individu dan membentuk komunitas yang kuat. Mengapa perilaku prososial penting? Pertama-tama, itu menciptakan ikatan sosial yang erat di antara kita. Ketika kita berbagi kebaikan dan saling membantu, kita membangun hubungan positif yang memperkuat rasa persaudaraan dan kerjasama. Ini memperluas jaringan sosial kita dan memberi kita kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Kedua, perilaku prososial memiliki efek domino yang luar biasa. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk membantu orang lain bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Dengan begitu, kita menciptakan lingkaran kebaikan yang terus berputar, memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang mungkin kita bayangkan. Terakhir, perilaku prososial membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Ketika kita mempraktikkan empati, kebaikan, dan toleransi, kita mengasah keterampilan sosial kita, memperkuat nilai-nilai moral, dan meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Ini juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita, karena memberi kita rasa tujuan dan kepuasan yang mendalam. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang aspek-aspek penting dari perilaku prososial, studi kasus yang mengilhami, dan strategi praktis untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, kita dapat membentuk komunitas yang peduli, empatik, dan penuh kasih, yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Mari kita menjaga pikiran terbuka, hati yang penuh empati, dan semangat kolaboratif saat kita menjelajahi topik ini bersama. Dalam era yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat dan tantangan global, kita memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk memperkuat perilaku prososial sebagai alat yang kuat untuk menciptakan perubahan yang berarti. Saya yakin bahwa melalui pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku prososial dan komitmen kita untuk mengimplementasikannya, kita dapat mengubah dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya. Bersama mari kita mulai membangun komunitas prososial yang kuat di mana kebaikan dan empati adalah nilai inti yang membimbing langkah-langkah kita. Terima kasih telah hadir di sini hari ini. Saya sangat antusias untuk berbagi informasi, wawasan, dan inspirasi dengan Anda semua. Mari kita mulai perjalanan kita menuju membangun masyarakat prososial yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Perilaku prososial mengacu pada tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain atau masyarakat secara keseluruhan tanpa mengharapkan imbalan langsung. Ini melibatkan tindakan kebaikan, empati, dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain atau memperbaiki kondisi sosial. Dalam perilaku prososial, individu memperlihatkan kesediaan untuk membantu dan berkontribusi secara positif dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Ini dapat meliputi tindakan-tindakan seperti memberi dukungan emosional kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, memberikan bantuan fisik atau materi kepada mereka yang membutuhkan, berbagi pengetahuan atau keterampilan dengan orang lain, atau berpartisipasi dalam kegiatan sukarela untuk mendukung komunitas. Hal yang membedakan perilaku prososial adalah niat yang mendasarinya, yaitu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan pribadi. Individu yang mempraktikkan perilaku prososial cenderung memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mampu merasakan empati terhadap orang lain, dan memiliki dorongan batin yang kuat untuk membantu sesama. Perilaku prososial bukan hanya tentang tindakan individu, tetapi juga melibatkan pengaruh sosial yang lebih luas. Dalam komunitas yang mendorong dan mempromosikan perilaku prososial, individu merasa didukung dan termotivasi untuk berbuat baik.
Ini menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung, di mana nilai-nilai seperti kebaikan, solidaritas, dan saling peduli ditekankan dan dipraktikkan oleh semua anggotanya. Pada presentasi ini, saya ingin bercerita tentang sebuah foto yang menggugah kesadaran publik mengenai pentingnya perilaku prososial. Foto tersebut menampilkan seorang anggota polisi bernama Aibda Ismet Ishak yang sedang membantu anak-anak sekolah menyeberangi sungai. Kisah ini terjadi di desa Mongi Ilo Utara, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Di daerah tersebut, sekitar 30 siswa dari Mongi Ilo Utara dan Ilo Mata harus berjalan kaki sejauh 24 km dari rumah mereka dan menyeberangi sungai untuk pergi ke Sekolah Dasar Negeri 1 Bulango Ulu. Pada tanggal 5 September 2017, Aibda Ismet Ishak yang merupakan anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam kurung Babin Kamtibmas berada di lokasi penyeberangan sungai untuk membantu para siswa. Ia menggunakan rakit bambu untuk membawa 4 pelajar sekolah dasar menyeberangi sungai. Ismet Ishak melakukan tindakan ini dengan tujuan agar para siswa aman saat menyeberangi sungai. Dia menyadari bahwa saat hujan arus sungai menjadi deras dan ketinggian air bertambah sehingga ingin mencegah agar para siswa tidak jatuh ke sungai. Rakit yang digunakan merupakan sarana transportasi yang ada karena belum ada jembatan penghubung. Foto tersebut memberikan inspirasi dan menggugah hati banyak orang. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya perilaku prososial dalam membantu sesama. Aibda Ismet Ishak adalah contoh nyata seorang anggota polisi yang secara sukarela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu anak-anak sekolah dalam kegiatan sehari-hari mereka. Kisah ini juga mencerminkan kondisi daerah terpencil di Indonesia yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Namun di balik tantangan yang dihadapi, masih ada individu yang bersedia membantu dengan niat tulus tanpa mengharapkan imbalan. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya kesadaran sosial, empati, dan kepedulian terhadap orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Perilaku prososial seperti ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam masyarakat. Selanjutnya, kisah kedua dapat Anda perhatikan gambar di sebelah kanan. Pada kisah kedua ini, saya ingin bercerita tentang kisah yang mengharukan tentang seorang bocah laki-laki bernama Hope yang berasal dari Nigeria. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya kepedulian dan tindakan kemanusiaan dalam menyelamatkan hidup seseorang. Hope, yang saat itu berusia 2 tahun, diasingkan oleh keluarganya sendiri karena mereka meyakini bahwa dia adalah seorang penyihir. Ditinggalkan begitu saja, kondisi Hope menjadi sangat memprihatinkan dan hampir merenggut nyawanya di jalanan. Namun harapan tidaklah hilang. Seorang relawan kemanusiaan dari Denmark bernama Anja Ringgren Loven mendengar tentang kisah Hope dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Pada Januari 2016, Loven menemukan Hope dalam keadaan sangat kurus dan kekurangan gizi. Loven berbagi foto Hope yang terlihat sangat kurus dan memberinya air, minum, serta makanan melalui akun Facebook-nya. Foto tersebut menjadi viral dan menarik perhatian dunia. Hope ditemukan dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk dan membutuhkan operasi beberapa bulan setelah penemuan tersebut. Setelah setahun berlalu, kondisi Hope telah mengalami perubahan yang drastis. Dia semakin sehat dan bahkan bersiap untuk memulai sekolah. Loven membagikan foto-foto Hope yang menunjukkan perubahan yang luar biasa dengan senyum cerah di wajahnya. Loven melalui Facebook-nya mengungkapkan kegembiraannya melihat perkembangan Hope yang pesat. Dia menjadi seorang anak yang bahagia, sehat, dan tampan berkat kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh staf dan anak-anak lain di tempat dia tinggal. Dalam kisah ini, kita dapat melihat betapa pentingnya kepedulian dan kasih sayang dalam membantu mereka yang membutuhkan. Kasus di Nigeria di mana anak-anak diasingkan karena dituduh memiliki ilmu sihir adalah contoh nyata dari ketidakadilan yang perlu kita perjuangkan bersama. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas perkembangan perilaku prososial pada anak usia 2 tahun. Perkembangan ini meliputi 3 aspek penting, yaitu kemampuan perspektif taking, kemampuan untuk mengendalikan diri, dan kemampuan menunjukkan respon spesifik terhadap orang yang menderita. Kemampuan perspektif taking, pada usia 2 tahun, anak mulai mengembangkan kemampuan perspektif taking, yaitu kemampuan untuk memahami dan berempati dengan perasaan dan perspektif orang lain. Mereka mulai menyadari bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang berbeda dengan mereka.
Hal ini memungkinkan mereka untuk mengenali emosi dan kebutuhan orang lain, serta menunjukkan empati terhadap mereka. Kemampuan mengendalikan diri, anak usia 2 tahun juga mulai mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri. Mereka dapat membedakan antara diri sendiri dan orang lain, dan mulai belajar mengendalikan impuls dan emosi mereka. Misalnya, mereka mungkin bisa menahan diri untuk tidak mengambil mainan dari teman mereka atau menunggu giliran mereka dalam bermain. Kemampuan ini penting dalam membentuk perilaku prososial, karena mereka belajar menghargai kebutuhan dan hak orang lain. Respons terhadap orang yang menderita pada usia 2 tahun. Anak-anak sudah mampu menunjukkan respon spesifik ketika mereka menyaksikan orang yang menderita atau dalam kesulitan. Mereka bisa merespons dengan menunjukkan empati, seperti menghibur atau mencoba membantu mereka. Misalnya, mereka mungkin memberikan mainan atau pelukan kepada teman yang menangis. Kemampuan ini menunjukkan adanya dorongan alami untuk membantu dan mendukung orang lain. Dalam perkembangan ini, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan teladan yang baik dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Melalui pengalaman dan bimbingan yang tepat, anak usia 2 tahun dapat mengembangkan perilaku prososial yang lebih kompleks dan menunjukkan perhatian serta empati terhadap orang di sekitarnya. Demikianlah gambaran singkat tentang perkembangan perilaku prososial pada anak usia 2 tahun. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa aspek perilaku prososial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek ini meliputi empati, kejujuran, altruisme, keterlibatan sosial, kepedulian sosial, keterampilan berkomunikasi, kerjasama, dan memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan pengalaman orang lain. Ini melibatkan mampu melihat situasi dari perspektif orang lain dan menunjukkan perhatian dan perasaan peduli terhadap kebutuhan dan emosi mereka. 2. Kejujuran. Kejujuran adalah nilai penting dalam perilaku prososial. Melalui kejujuran, seseorang menunjukkan integritas dalam tindakan dan komunikasi mereka. Kejujuran mencakup mengatakan kebenaran, memenuhi janji, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. 3. Altruisme. Altruisme adalah keinginan atau dorongan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat pribadi. Seseorang yang memiliki perilaku altruistik bersedia membantu orang lain dalam keadaan sulit atau membutuhkan, tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi. 4. Keterlibatan sosial. Keterlibatan sosial melibatkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan interaksi sosial. Ini mencakup menghabiskan waktu dengan orang lain, terlibat dalam aktivitas kelompok, dan menjalin hubungan sosial yang positif. 5. Kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah sikap perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan masyarakat secara umum. Ini melibatkan kesadaran terhadap masalah sosial, lingkungan, dan partisipasi dalam upaya untuk membuat perubahan yang positif. 6. Keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi yang efektif penting dalam perilaku prososial. Ini mencakup kemampuan mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jelas dan sopan, dan mampu mengekspresikan perasaan dan pikiran dengan baik. 7. Kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagi tugas, saling mendukung, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. 8. Memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat melibatkan melakukan tindakan yang bermanfaat dan positif untuk masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan sukarela, partisipasi dalam proyek-proyek sosial, atau memberikan sumbangan bagi kepentingan publik. Dengan memahami dan menerapkan aspek-aspek perilaku prososial ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui empati, kejujuran, altruisme, keterlibatan sosial, kepedulian sosial, keterampilan berkomunikasi, kerjasama, dan memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat membangun hubungan yang harmonis, memperkuat solidaritas, dan menciptakan perubahan positif dalam komunitas kita. Dalam hubungan antar manusia, empati memainkan peran penting.
Dengan memiliki kemampuan perspektif taking, kita dapat memahami perasaan dan pengalaman orang lain, sehingga muncul rasa kepedulian dan keinginan untuk membantu. Sekarang, mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. 1. Situasi sosial. Situasi sosial merupakan faktor yang memengaruhi perilaku prososial. Sebagai contoh, ketika banyak orang melihat suatu kejadian yang membutuhkan pertolongan, dorongan untuk menolong cenderung lebih kecil. Ini disebut sebagai efek bystander, di mana seseorang mungkin merasa bahwa tanggung jawab untuk menolong sudah dipikul oleh orang lain. 2. Karakteristik orang yang terlibat. Faktor kedua adalah karakteristik orang yang terlibat. Semakin banyak kesamaan antara kedua belah pihak, semakin besar peluang untuk munculnya pemberian pertolongan. Misalnya, jika seseorang merasa memiliki hubungan yang dekat atau persamaan nilai dengan orang yang membutuhkan pertolongan, mereka cenderung lebih mungkin untuk menawarkan bantuan. 3. Mediator internal. Terdapat mediator internal yang juga memainkan peran dalam perilaku prososial. Mood, suasana hati, empati, dan arousal emosi dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk menolong. Ketika kita berada dalam suasana hati yang positif, memiliki tingkat empati yang tinggi terhadap orang lain, atau merasakan arousal emosional tertentu, kita cenderung lebih mungkin untuk melakukan tindakan prososial. 4. Latar belakang kepribadian. Selain itu, latar belakang kepribadian juga mempengaruhi perilaku prososial. Individu yang memiliki orientasi sosial tinggi, yaitu mereka yang secara alami peduli terhadap kesejahteraan orang lain, cenderung lebih mudah memberikan pertolongan. Demikian pula, orang yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, yaitu mereka yang merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial, cenderung lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Lalu, bagaimana karakteristik masyarakat untuk mencapai perilaku prososial? Yang pertama, yaitu empati. Empati merupakan faktor penting yang memengaruhi terjadinya perilaku altruisme. Altruisme adalah kecenderungan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Altruisme seringkali timbul ketika seseorang merasakan empati terhadap orang lain, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Ketika kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, kita cenderung lebih mungkin untuk membantu mereka. Yang kedua, yaitu belief on a just world. Percaya pada dunia yang adil, belief on a just world, juga mempengaruhi perilaku altruistik. Orang yang memiliki keyakinan ini meyakini bahwa dunia adalah tempat yang baik dan dapat diprediksi, di mana orang-orang baik akan selalu mendapatkan hadiah dan orang-orang jahat akan mendapatkan hukuman. Keyakinan ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan altruistik, karena mereka percaya bahwa melakukan kebaikan akan berkontribusi pada keseimbangan dan keadilan di dunia. Yang ketiga, yaitu social responsibility. Tanggung jawab sosial adalah konsep bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Orang yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi cenderung lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku altruistik. Mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, yaitu internal LOC. Karakteristik lain dari individu yang altruistik adalah memiliki locus of control, LOC, internal. Ini berarti mereka cenderung mengontrol diri mereka sendiri secara internal, yaitu mereka merasa bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Individu dengan LOC internal cenderung memiliki motivasi internal yang kuat untuk melakukan tindakan altruistik tanpa tergantung pada pengaruh eksternal atau imbalan. Yang kelima, yaitu low egocentris. Seorang yang altruistik memiliki keegoisan yang rendah. Mereka cenderung tidak memprioritaskan kepentingan pribadi mereka sendiri dan lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Mereka melihat kebutuhan orang lain sebagai penting dan berusaha membantu tanpa memikirkan manfaat pribadi yang mungkin mereka dapatkan. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat melihat bagaimana empati, keyakinan pada dunia yang adil, tanggung jawab sosial, kontrol internal, dan rendahnya egosentrisme dapat mempengaruhi perilaku altruistik seseorang. Hal ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang apa yang mendorong seseorang untuk membantu orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.
Sampailah kita pada penghujung presentasi pada kesempatan kali ini. Sekarang saatnya saya membacakan kesimpulan untuk presentasi hari ini. Perilaku prososial merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Perilaku prososial dapat berupa tindakan sederhana seperti memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, membantu menyelesaikan masalah, memberikan dukungan emosional, dan lain sebagainya.